sekalian, bertemu kembali dengan Pak Fitra. Saya mengajar IPA di kelas 7 ini. Kita akan bertemu selama 6 jam pertemuan. Tetapi dalam masa pandemi ini mungkin kita akan bertemu lewat video. Jadi pada pagi hari ini akan saya perkenalkan terlebih dahulu mata pelajaran apa saja dan membahas apa saja IPA itu. Nah, untuk bab pertama ini saya akan membahas yang pertama itu adalah mengenai pengertian pengukuran. Pengertian pengukuran adalah, kalau misalnya kalian lihat di tayangan tabel itu ada panjang, itu menggunakan penggaris, satuannya bisa dengan meter ataupun sentimeter. Kemudian ada menggunakan berat dan massa. Apa bedanya berat sama massa? Berat itu dengan menggunakan satuan Newton. Nah, sedangkan massa itu kilogram. Nah, kalau mungkin anak-anak di luar sana bingung ya, kok berat, misalnya kalian beli jeruk 20 kg, beratnya berapa? 20 kg, itu sebenarnya salah. Berat itu adalah satuan Newton. Satuan Newton itu dikalikan dengan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, besarnya, contoh misalnya masanya 220 kg, maka beratnya adalah 200 karena dikalikan 10. Begitu ya namanya. Jadi bedanya massa dan berat itu adalah di satuan. Kalau berat itu satuannya adalah Newton, sedangkan kalau massa itu satuannya kilogram. Tapi di luar sana salah kaprah, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan berat tetapi massa ya. Satuannya adalah kilogram, gram atau ons ya, atau pounds, macam-macam ya, dengan menggunakan alatnya yaitu timbangan atau neraca. Yang kedua ada waktu, biasanya menggunakan apa? Jam, stopwatch bisa ya, toh ada satuan detik ataupun menit dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, yang keempat adalah suhu. Suhu itu termometer alatnya termometer, dengan kemudian satuannya adalah ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Nah, ada 4 macam-macam termometer ini. Kenapa kok dibagi menjadi? Digunakan dari berbagai macam negara. Nah, di berbagai macam belahan bumi itu memiliki suhu yang berbeda-beda, sehingga termometernya juga menggunakan termometer yang berbeda-beda. Begitu ya. Saya lanjutkan. Kita akan mengukur yang namanya besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Apa itu besaran dan satuan? Yaitu pengertian besaran yang pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian besaran itu adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Besaran adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas atau dinyatakan isinya. Itu adalah besaran, dinyatakan isinya. Sedangkan besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu ukurannya. Nah, contohnya apa besaran pokok itu ya? Nah, ini dia contohnya. Besaran pokok contohnya ada panjang, ada dengan nama satuan meter, kemudian lambangnya itu adalah M, kemudian ada massa di kilogram, satuannya adalah kg ya, kemudian waktu itu sekon, satuannya S, kemudian suhu Kelvin, satuannya adalah K. Nah, itu bisa dilihat ya di tabel ini, semuanya di tabel, semua dilihat di tabel ya. Kemudian ada kuat arus ampere, kemudian intensitas cahaya itu ada kandela atau CD, dan jumlah zat itu mol. Nah, untuk anak SMP kita belajar hanya nomor 1, 2, 3, dan 4 saja. 1, 2, 3, dan 4 saja. Yang lainnya enggak usah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang, massa, waktu, suhu, dan kuat arus. Untuk kuat arus belajar di kelas 9. Oke? Nah, itu adalah besaran pokok yang memang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Satuannya. Ya. Kemudian ada besaran pokok, maka mesti ada juga yang namanya besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau satuannya yang diturunkan dari
dari satuan besaran pokok. Nah contohnya, nah ini dia contohnya. Misalnya kita mau menghitung luas itu panjang kali panjang, sedangkan panjang besaran pokok. Nah untuk luas itu panjang kali panjang, ya toh, maka meter per pangkat 2, sehingga itu adalah besaran turunan. Ya pokoknya yang satuannya itu memiliki kompleksitas atau banyak, itu biasanya besaran turunan. Ya contoh volume panjang kali lebar kali tinggi, atau sisi kali sisi kali sisi, ya kan. Nah panjang lebar tinggi itu adalah besaran pokok, sedangkan kalau diturunkan maka menjadi besaran turunan, meter pangkat 3, gitu ya. Kemudian massa jenis, ada massa, volume, kilogram, meter pangkat 3. Sedangkan kemudian ada juga yaitu kecepatan, panjang, waktu, meter per sekon, kecepatan waktu, meter per sekon kuadrat. Nah ini semuanya adalah besaran turunan. Nah besaran turunan, sekali lagi saya katakan bahwa besaran yang diturunkan dari besaran pokok, atau satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok, ya. Pelan-pelan saja, mungkin kalian bisa memahami sampai di sini. Nah kalau mungkin nanti ada pertanyaan, kirim aja ke WA Pak Pitra. Ada pertanyaan langsung kirim ke WA Pak Pitra, dan Pak Pitra langsung jawab pertanyaannya itu, ya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi apapun yang terjadi saat ini, mungkin kesulitan-kesulitan yang kita alami pada saat ini, itu akan menjadikan diri kita akan semakin lebih dewasa, menjadikan diri kita akan semakin lebih berguna nantinya. Kenapa? Karena kita mendapatkan kesulitan, maka di situ kita pembelajaran lebih bagus lagi, pembelajaran akan lebih banyak lagi. Ya, ingat, kesulitan adalah satu ilmu yang paling tinggi derajatnya dari ilmu apapun. Itu kesulitan. Kenapa? Karena setiap kesulitan kalian akan memperoleh suatu pengalaman yang baru. Sebab dari kesulitan itu kalian bisa melakukan terobosan untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kalian bisa mempunyai pengalaman yang baru itu. Nah untuk soal berikutnya, ini ada soal ya, kalian cari nanti, tentukan dan carilah besaran turunan yang lain. Pak Pitra minta kalian bikin 5 saja besaran turunan, 5 besaran turunan, ya besaran turunan. Nanti akan Pak Pitra siapkan Google Formnya, nanti Pak Pitra kirim ke WA kalian, akan Pak Pitra share, ya. Kalian akan tulis di situ 5 besaran turunan, ya. Contohnya begini besaran turunan beserta satuannya. Oke, cari di buku, cari di internet, boleh, terserah. Boleh minta bantuan papa mama, boleh, tapi hanya minta bantuan, tidak boleh mengisinya. Jelas ya anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini adalah satuan-satuan yang mungkin bisa kalian lihat bahwa satuan-satuan ini itu bisa dikonversi. Artinya bisa dikonversi, satuan-satuan ini itu dijadikan satuan yang lain, ya. Contohnya 1 desimeter sama dengan 0,1 meter atau 10 pangkat min 1. Nah penulisan di SMP itu adalah nantinya menjadi 10 pangkat min 1 itu sama dengan 0,1. Ingat ya, besaran di SMP nanti penulisannya adalah, kalau di SD dulu pernah ya, 1 desimeter sama dengan 0,1 meter. Tapi kalau di SMP sekarang tidak, 1 desimeter sama dengan 10 pangkat min 1 meter, ya. Itu contohnya penulisannya ya, ada di tabel itu kamu bisa lihat. Dan kemudian berikutnya ada 1 cm 0,01 meter itu sama dengan 10 pangkat min 2. Nah dari mana min 2, min 3, min kemudian 1, 2 pangkat 3 nya itu? Nah bedanya coba perhatikan perbedaannya, lihat ya. Kalau misalnya di situ ada tertulis 0 di depan, itu ada 2 kali 0,01, maka 10 pangkat min 2. 0-nya di depan, maka min 2. Tapi kalau 0-nya di belakang, contoh 100 atau 100, 10 pangkat 2. Bukan 10 pangkat min 2. Kalau min 2, 0-nya di depan. Jelas yang ngerti ya perbedaannya. Sekali lagi saya katakan, contoh 0,01, 0,001,
sama dengan 10 pangkat berapa? Pinter, min 3. Kenapa? Karena nolnya di depan. Nah, sedangkan 1000, 10 pangkat berapa? Pinter, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, bagus. 10 pangkat 3 karena nolnya di belakang. Perbedaannya jelas ya, anak-anak ya. Perbedaannya jelas ya. Jadi kalau di depan itu min, kalau di belakang itu positif. Itu perbedaannya. Nah, nanti kita akan menghitung itu. Kalian bisa gunakan konversi-konversi di SD dulu pernah diajarkan, dari sentimeter ke meter, meter ke desimeter, ke dekameter, dan seterusnya ya. Nah, sekarang untuk satuan internasional. Apa ya disebut dengan satuan internasional? Satuan internasional itu satuan yang sudah ditetapkan atau sudah dirumuskan itu keberadaannya. Satuan internasional atau satuan SI dinyatakan dalam SI. Nah, contoh kilogram. Satuan internasionalnya kilogram, di mana-mana itu kilogram. Untuk mengikut massa itu adalah kilogram. Nah, sedangkan di bawah kilogram ada gram, itu bukan satuan internasional. Ya, satuan internasionalnya adalah kilogram. Ya, didefinisikan sebagai 1 kilo massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Itu adalah satuan internasional. Nah, kalau satuan internasional yang lain seperti panjang itu meter, bukan kilometer. Ya, meter ya. Kemudian ada lagi waktu, itu sekon, bukan jam, bukan menit, tapi detik ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut satuan-satuan internasional ya. Nah, ini konversi-konversi yang lain yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk mengukur berat ya, atau mengukur massa. Ada 1 ton itu 1000 kg atau 10 pangkat 3 ya, atau seperti tadi Pak Fitra katakan 1 kuintal 100 kg itu sama dengan 10 pangkat 2 kg ya, 10 pangkat 2 kg. Penulisannya ingat harus berpangkat ya, berpangkat. Sedangkan di bawah itu adalah 0,01 kg itu sama dengan 10 pangkat min 2. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya. Saya yakin kalian bisa memahami pelan-pelan. Nah, jika kalian bingung, kalian putar lagi video ini, kalian pelajari lagi pelan-pelan bahwa dari satuan internasional dan juga satuan-satuan yang lain, dari besaran pokok, besaran turunan ini kalian bisa belajar pelan-pelan. Ya, lama-lama kalian akan merasakan bahwa IPA itu sangat menarik buat kalian ya. Nah, tadi Pak Fitra mengatakan satuan internasional daripada kilogram. Nah, sekarang satuan dalam waktu itu adalah sekon ya. Dalam sekon ya, itu satuan internasional dalam sekon. Ya, 1 menit 60 sekon. Nah, 1 jam 60 menit 360 sekon. Nah, yang dihitung adalah sekon, satuan internasional sekon ya. Bukan jam atau menitnya. Nah, sekarang coba kalian cari. Cobalah kalian tentukan dalam 1 minggu, satu minggu berapa sekon, 1 bulan berapa sekon, dan 1 tahun berapa sekon. Dan ingat, 1 abad itu berapa sekon. 1 abad itu sama dengan 100 tahun, berapa sekon. Nah, itu dia. Jika Tuhan memberikan kalian nafas ya, nafas nih ya, nafas luar biasa Tuhan itu, luar biasa Tuhan itu ya, luar biasa. Jika kita berikan nafas, kita ya diberi nafas dalam 1 sekon kita bisa menghirup 3 kali hirupan. Bayangkan jika umur kalian sekarang ini 12 tahun, berapa sekon yang kalian berapa detik yang kalian hirup. Jika 1 hirupan adalah 3 kali, 1 detik 3 kali hirupan atau 2 kali hirupan, tergantung kalian. Nah, bisa kalian hitung Tuhan kasih nafas kalian itu berapa. Luar biasa kan? Nah, ingatlah, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Jika kalian mau jadi anak yang baik, setialah kepada Tuhan kalian, karena Dia yang memberikan nafas hidup buat kalian semuanya. Dan anak, begitulah untuk hari ini. Dan saya yakin bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini memberikan hal yang luar biasa. Kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan saya yakin kita akan menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi
Nusa dan bangsa.